Oke. Oke. Hai sahabat finansialku, thank you yang udah gabung malam hari ini. Ada Eka, ada Violeta, thank you, ada Aidan, ada Ineke juga. Oke, thank you buat sahabat finansialku yang udah selalu ngikutin IG live-nya finansialku.com. Dan malam hari ini teman-teman masih ditemanin sama aku, Rista Swestika, salah satu perencana keuangan di Finansialku. Nah, malam hari ini kita ada di edisinya Finance Fucino, di mana malam hari ini Rista kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda, keren gitu ya. Kita mau bahas tentang apakah financial freedom itu nyata atau enggak, atau financial freedom itu hanya sekedar halu gitu ya, halusinasi kita dan nggak mungkin kita bisa mencapainya gitu ya. Oke, nah buat teman-teman yang baru tahu apa itu finansialku.com, Rista sering ingetin lagi bahwa teman-teman bisa kunjungin website kita di www.finansialku.com. Jadi di sana dapat informasi tentang bagaimana pengaturan keuangan pribadi, keluarga, bisnis gitu ya, atau tentang produk-produk keuangan, tentang asuransi gitu, tentang perlindungan, atau tentang yang saat ini sering tanya investasi apa sih yang bisa dilakukan dengan masa si COVID-19 ini gitu. Jadi jangan lupa kunjungin aja website kita www.finansialku.com. Nah, buat sahabat finansialku, malam hari ini Rista kedatangan narasumber, Rista ulangin lagi gitu ya. Beliau adalah Alexander Gerardo, seorang senior manager gitu, dimana kita mau bahas tentang apakah financial freedom itu nyata gitu ya. Jadi narasumber aku malam hari ini anak muda, keren gitu ya, terus pikirannya tuh udah ke depan gitu, mikirin apa iya nih financial freedom ada. Setahu kita kalau ngomongin financial freedom udah pasti nggak punya utang gitu ya, mau ngapa-ngapain juga selalu ada. Kalau bisa nggak usah kerja dari pagi sampai malam, membarter waktu, tenaga, uang, emosi gitu ya. Bila perlu semuanya tinggal jentikin jari gitu ya, yang disebut dengan financial freedom mungkin gitu ya. Tapi kita akan cari tahu. Nah, dari Alexander Gerardo, apa sih financial freedom menurut dia gitu ya? Nyata atau enggak sih sebenarnya gitu. Nah, buat kamu semua nanti silakan aja join sampai habis, karena nanti kita akan kasih 3 orang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan masing-masing voucher 100.000 yang akan dikirim, voucher digital pastinya ya. 100.000 untuk 3 orang pemenang gitu ya. Caranya seperti apa? Nanti teman-teman ikutin IG live Rista sama Alexander Gerardo sampai selesai, kemudian dibikin rangkumannya atau resumnya seperti apa yang aku bicarakan nanti dengan Alexander Gerardo, kemudian di tag ke IG-nya Finansialku, kemudian di tag juga ke IG-nya Gerardo. Nanti Gerardo yang akan pilih gitu ya 3 orang pemenang yang akan mendapatkan masing-masing 100.000 rupiah. Tentunya akan dikirimkan di digital ya, nggak mungkin kita ketemu soalnya ya. Narasumber Rista malam hari ini, beliau adalah Alexander Gerardo, seorang senior manager gitu ya di sebuah perusahaan multinasional pastinya. Dan kita pengen tahu apakah financial freedom itu nyata atau enggak. Nah, buat kamu semua, yuk ajak lagi teman-temannya, karena nanti ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan masing-masing 100.000 rupiah. Keren ya. Rista juga bertanya sih teman-teman, menurut teman-teman sendiri ini boleh di chat di kolom komen gitu ya. Menurut kamu financial freedom itu nyata atau enggak sih? Gitu ya. Coba Rista pengen tahu dulu nih, tes dulu nih. Teman-teman jangan-jangan nggak ngerti lagi tuh financial freedom apaan gitu ya. Apaan tuh Riz gitu. Coba silakan kalau misalnya ada yang mau komen, apa sih financial freedom itu? Coba menurut kamu sendiri apa nih, sambil aku nunggu Alexander Gerardo gitu ya, narasumber aku malam hari ini. Kita akan bahas tentang financial freedom itu nyata atau hanya halusinasi, terus gimana juga cara dapetinnya, kira-kira butuh susah payah atau enggak, apa iya bisa didapetin dengan menjentikan jari, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Oke, buat sahabat finansialku silakan aja ajak teman-temannya, karena topik malam hari ini adalah topik yang selalu dinanti-nanti gitu ya. Siapa sih yang nggak mau financial freedom gitu? Oke, ada Yasirli Wildan, nyata ya bahwa financial freedom itu nyata gitu ya. Ada Miss Sumi, bebas hutang, bisa sekolahin anak, sejahtera, happy-happy di pensiun gitu ya. Oke, ada Kristo, oke, nyata kalau paham, kalau nggak paham jadi halusinasi, sepakat ya. Kalau bahasa Indonesianya kebebasan finansial. Oke, kebebasan yang seperti apa tuh finansialnya gitu ya. Betul, apanya nih? Nyata dong. Oke, nyata ya. Oke, silakan. Kita pengen tahu dulu.
Bagaimana tips and trick financial freedom? Nah, Mom Tiffany, makanya tungguin ya. Narasumber Rista malam hari ini, Alexander Gerardo, akan kasih tips and triknya buat Mom Tiffany pastinya. Oke, punya dana untuk pensiun. Apa cukup untuk pensiun aja? Mahal loh pensiun gitu. Oke, apakah financial freedom itu nyata atau enggak? Kita masih tunggu dulu jawaban dari teman-teman gitu ya. Oke. Enggak takut akan kebutuhan masa depan. Enggak takut akan kebutuhan masa depan. Oke, apalagi? Oke, apakah financial freedom itu nyata? Terus ngapain nih gitu? Oke, silakan. Oke, nggak takut kebutuhan masa depan. Buat teman-teman jangan lupa nanti akan ada 3 pemenang yang akan beruntung masing-masing mendapatkan 100.000 yang nanti akan dipilih sama Gerardo. Caranya adalah teman-teman join sampai habis di IG Live malam hari ini. Kemudian dibikin resumenya, di tag ke IG-nya narasumber Rista malam hari ini dan di tag juga ke financialku.com pastinya. Ada 3 orang yang beruntung. Apakah dengan 3 orang ini akan membuat jalan kamu menjadi financial freedom? Nggak tahu juga gitu ya. Kita dengar aja dari narasumbernya. Yes, betul, ada Risma pengen. Siapa yang nggak kepengen? Oke, karena udah pada nggak sabar, Risa langsung invite aja narasumber Risa malam hari ini. Oke, tunggu sebentar, Risa cari dulu. Oke, udah nggak sabar. Uang bekerja untuk kita. Oke. Wah, ini dia narasumber aku malam hari ini. Cowok keren, ganteng yang akan ngasih kamu tips bagaimana financial freedom. Halo Ardo. Halo Karista, suara saya jelas? Ardo, ya suaranya jelas banget, tapi videonya kayaknya masih blur deh Ardo. Blur, udah maju lagi, coba. Oke, nah ini agak mendingan sih. Teman-teman, apa Ardo? Udah jelas belum videonya? Halo Aldisme, coba teman-teman kita tunggu dulu ya dari teman-teman ya Ardo ya. Oke, teman-teman lihat. Boleh banget. Oke, halo. Halo semua. Videonya udah jelas belum ya? Sudah jelas semua? Udah sih, udah agak mendingan ya. Oke, mungkin baik. Nunggu koneksinya lebih stabil dulu kali Karista. Iya, nah ini udah agak stabil nih gitu ya. Karena memang kalau ngomongin koneksi. Oke, jelas. Lanjut, kita lanjut. Oke, Ardo, apa kabarnya malam hari ini, Dok? Yes. Sehat, luar biasa hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Kelihatan banget ini cerah gitu ya. Kayaknya financial freedom itu nyata kalau di dalam kehidupan Ardo. Waduh. Oke, Ardo, ini udah ditunggu sama sahabat finansialku. Ini yang join juga udah rame banget. Tadi aku juga udah sempet tanya gitu ya, ngambil pooling dulu dengan sahabat finansialku gitu ya, apakah financial freedom itu nyata? Mereka bilang nyata gitu ya. Nah, Ardo, boleh apa dulu sahabat finansialku? Halo sobat finansialku semua, salam kenal. Saya Gerardo, biasanya dipanggil Ardo aja. Belum lama juga juniornya Karista nih di Certified Financial Planner. Sama-sama. Dan jelas lebih junior juga lah gitu ya. Tapi saat ini saya juga sehari-hari punya profesi baru Karista. Oke, profesinya apa tuh? Boleh dikasih? Oke, bapak rumah tangga. Kalau gitu saya ibu rumah tangga sudah pasti. Kalau Eva. Udah karena kebanyakan Eva gitu ya. Jadi bapak rumah udah karena kebanyakan Eva. Udah karena kebanyakan waktu jadinya halusinasi gitu ya. Ya, apakah financial freedom-nya juga jadi halusinasi, Ardo? Kita akan lihat ya. Oke, buat sahabat finansialku, yuk Rista mau ingetin lagi. Malam hari ini Rista sama Ardo akan bahas apakah financial freedom itu nyata atau enggak. Nah, nanti Ardo akan bagi 3 orang pemenang yang akan beruntung. Rista ingetin lagi, teman-teman yuk nontonnya sampai habis gitu. Kemudian dibuat resume atau rangkumannya. Kemudian di tag ke IG-nya financialku.com dan di tag ke IG-nya Ardo gitu ya. Untuk 3 orang pemenang aja. Oke, Dok, ini udah sangat dinanti-nanti. Oke, tadi Ardo Rista kenalin adalah sebagai seorang senior manager gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang apakah financial freedom itu nyata atau hanya halusinasi, bisa dicapai atau enggak gitu ya. Teman-teman atau sahabat finansialku pengen tahu dulu, Ardo ini kesehariannya apa? Seorang
manajer, senior manager di mana gitu ya. Kemudian apa sih yang Ardo lakukan dengan masa si COVID-19 ini? Boleh dong Dok diceritain sekilas? Boleh. Saya biasa sehari-hari sebelum jadi bapak rumah tangga gitu ya, bekerja di salah satu menjadi seorang entrepreneur di salah satu perusahaan asuransi di multinasional yang terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia gitu. Saat ini in my early 30s, di awal-awal 30-an, nggak berani bilang bisa financial freedom banget, karena menurut saya konsep financial freedom itu juga, walaupun saya ada di industri yang menjual financial freedom, tapi saya sendiri hampir tidak pernah menjual konsep itu. Karena itu saya mau bahas malam hari ini seperti apa benernya sih dari perjalanan sepanjang hampir 6 tahun ini yang saya dapati, bener nggak sih konsep financial freedom itu gitu. Oke, berarti Ardo selama kurang lebih 6 tahun ini akan membuka mindset sahabat finansialku mengenai apa itu financial freedom gitu ya. Nah, kalau menurut aku sendiri nih Dok gitu ya, financial freedom itu kan sudah pasti nih, tadi aku juga udah tanya-tanya sama teman-teman. Ada yang bebas hutang gitu ya, mau ini mau itu tinggal tunjuk karena uangnya udah ada. Dana pendidikan anak ada, dana pensiun ada gitu ya, semua serba ada. Mau beli apa barang-barang, mau liburan apa-apa ada. Nah, kalau semuanya terpenuhin kayak gini kan otomatis kan uangnya juga banyak Dok gitu. Nah itu sih yang disebut dengan financial freedom menurut aku sama teman-teman. Aku nggak tahu nih kalau menurut Ardo sendiri selama 6 tahun ini menemukan arti yang berbeda kah tentang financial freedom Dok? Oke, memang ini kan satu konsep yang bias gitu ya Karista ya. Sedangkan banyak orang di luar sana menganggap bahwa orang yang punya financial freedom adalah orang yang tajir melintir atau yang duitnya nggak berseri gitu ya. Tapi sebelum itu yuk kita bahas sedikit gimana, apa sih tahapan-tahapan orang itu supaya mencapai titik yang katanya orang banyak di luar sana adalah financial freedom. Gitu ya. Ini ada tahap-tahapannya Dok? Ada dong. Kalau enggak gimana bisa tiba-tiba orang langsung sampai financial freedom gitu? Ada, gitu ada satu cara Dok. Ada dong caranya gitu ya. Ambil baskom, kasih air, jagain lilin gitu Dok. Waduh. Atau langsung kawinin keturunannya siapa gitu kan, raja mana gitu kan, sultan gitu kan, boleh. Oke, nah menurut Ardo sendiri, kalau memang ada tahapan-tahapannya itu apa aja dan seperti apa sih Dok? Oke, sebenarnya simple. Tahapannya ini yang saya rangkum lah ya, bukan saya yang temukan, enggak, karena setiap orang pasti melewati tahap ini. Ketika orang memulai perjalanan finansialnya, ketika orang mulai, anggaplah fresh graduate, ataupun masih tadi saya ada lihat ada yang masih mahasiswa gitu ya, tapi sudah mulai bekerja, sudah mencari duit. Dia artinya sudah memulai tahapan langkah dalam finansial. Tahap dependent. Jadi dia masih depends sama seseorang. Dia masih nempel keuangannya sama orang. Biasanya orang tua, jelas ya. Tapi kalau buat yang bukan punya orang tua, mungkin pamannya atau siapa yang masih membiayai dia. Karena income-nya masih belum cukup atau dia masih anak-anak, masih mahasiswa, masih butuh dibiayai. Oke. Itu yang pertama, setiap orang pasti melewati tahap ini. Tahap yang kedua, orang baru income-nya sudah mulai bertumbuh sedikit, dia mulai dalam tahap transisi. Beberapa hal bagi orang-orang mungkin dia sudah mulai bayar transportnya sendiri. Dia sudah mulai, orang tuanya cuman bayarin misalkan uang SPP-nya, uang kuliahnya. Atau pelan-pelan dia bahkan sudah mulai bayar SPP-nya sendiri misalkan, bayar uang kuliahnya sendiri, uang semester sendiri. Tapi dia masih tinggal sama orang tuanya, makan, bayar listrik, bayar kebutuhan rumah tangga dan segala macam itu masih orang tuanya. Jadi tahap yang kedua adalah dia masih transisi lah, gitu ya. Dan ini bukan masalah umur, ini bukan masalah keadaan, tapi ini masalah keadaan maksud saya. Karena banyak orang yang sudah umur berapapun masih nempel sama orang tua, masih setuju. Tinggal sama orang tua gitu ya. Dan bukan masalah tinggal sama orang tuanya, tapi dia masih kongsian gitu loh, kasar kata. Betul ya? Nah, ketika orang ini sudah berhasil
membiayai paling nggak dirinya sendiri, paling nggak keluarganya, rumahnya sendiri, bahkan orang tuanya, orang yang dulunya dia depends, orang yang dulunya dia dependent, dapat uang dari situ, dapat duit, sekarang gantian. Dia yang sudah mulai bayarin full dirinya sendiri, kalau bisa sama orang tuanya, kalau bisa sama siapapun lah yang tinggal sama dia, keluarganya. Nah, dia sudah mulai masuk tahap independen. Oke, tahap Yang ketiga tuh independen. Karista. Tahap Tahap ketiga. independen. Tahap ketiga, tahap independen. Nah, ketika dia sudah masuk mulai tahap independen, biasanya dia sudah mulai mengontrol keuangannya sendiri. Tetapi baru mulai tahap ini biasanya bahasa Jawanya itu masih empot-empotan. Masih empot-empotan. Tapi kan udah independen, Ardo, udah independen, tapi kok masih empot-empotan tuh? Mana tuh? Independennya pas-pasan maksudnya. Oh, oke. Independennya pas-pasan. Empot-empotan tuh gitu maksudnya. Dia sudah bisa mulai biayain segala macam, tapi masih pas-pasan. Masih hidup, bahasanya day by day, bulan ke bulan. Bahkan masih ada gali lubang, tutup lubang, tapi paling nggak tidak membebani orang tuanya. Yes, tidak memberatkan orang lain. Dia sudah bisa hidup sendirilah paling nggak gitu ya. Nah, itu sampai tahap ketiga. Dan banyak orang masih terjebak banget di tahap ini. Sehingga konsep financial freedom tuh masih terlalu indah banget kayaknya gitu ya. Dia masih capek kerja, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi lagi dan segala macam. Nah, banyak orang masih terjebak di sini. Masih ada di sini gitu ya. Nah, lalu tahap yang keempat adalah tahap menurut saya sudah masuk tahap financial safety. Financial safety itu apa? Financial safety. Nah, financial safety itu apa? Financial safety itu adalah tahap di mana seseorang udah mulai nggak khawatir, Karista. Oke, nggak khawatir. Nggak khawatir, dia sudah merasa safe sama diri dia, safe sama keuangannya, karena keuangan dirinya dan keluarganya udah dijamin aman. Istilah kata sudah mulai luber sedikit. Oh, oke, lubernya sedikit gitu ya? Lubernya masih sedikit. Dia sudah mulai bisa dia sudah mulai safe, bisa safe lah, safe, dana darurat dikit-dikit. Kalau ngikutin financialku, apalagi kan financial planningnya mesti bagus dan segala macam. Dia sudah mulai itu bisa menjalankan itu. Oke. Udah mulai, udah punya asuransi sendiri, keluarga juga udah tenang dan segala macam. Lebih kayak situ. Tapi pada tahap ini orang biasanya masih harus tetap bekerja. Ketika pekerjaannya berhenti, contohnya mungkin seperti kondisi pandemi sekarang, dia akan kocar-kacir dan mungkin bisa balik kepada tahap transisi ataupun dependen lagi. Oke, Ardo, kalau misalnya tadi aku ulang lagi bahwa tadi ada 4 tahapan yang Ardo bilang gitu ya, di mana tahap pertama adalah tahap dependen, kemudian yang kedua adalah tahap transisi, kemudian yang ketiga adalah tahap independen, kemudian yang keempat adalah tahap financial safety gitu ya. Nah, kalau misalnya dari keempat tahap ini ternyata gitu ya masih kayaknya masih belum ada konsep financial freedom-nya gini, Dok, gitu ya. Karena yang tadi udah luber tapi lubernya masih sedikit. Yang tadi udah independen, tapi independennya ya cukup lah dari bulan ke bulan, Karista gitu ya. Nggak kekurangan, cukup aja gitu ya. Kemudian yang kalau transisi sebenarnya uang ada, tapi masih secara garis besar masih keluarga yang membiayain gitu ya. Apalagi dependen tadi gitu. Nah, kalau dari 4 tahap ini, saya belum bisa melihat bahwa kapan ini financial freedom-nya. Apakah ada tingkatan di atasnya itu sehingga kita disebut financial freedom, Dok? Nah, balik lagi ke konsep yang financial freedom tadi ya. Apakah financial freedom itu artinya tajir melintir? Karena bisa pada jadi, akhirnya Dok. Tajir melintir. Bisa jadi gitu ya. Tapi jadi, gitu. Apakah orang tajir melintir itu sudah tadi kebayang nggak? Kebayang financial freedom tuh konsepnya orang sudah tajir melintir sehingga dia udah nggak perlu. Banyak orang di luar sana menjual bahwa sudah tajir melintir, sudah nggak perlu kerja lagi, sudah bisa leha-leha, bisa rebahan lagi gitu kan? Betul ya. Nah, apakah itu artinya apakah cukup dengan tajir melintir aja? Kan kayak cukup begitu. Sih, bilang
Cukup kali ya dok gitu, karena kan mereka Cukup masyarakat ya. kita ini cukup kalau ngomongin tentang financial freedom tadi bener kata Ardo, aku setuju nih, bahkan tadi Hmm, banyak yang tanya semua biaya disiapin udah ada gitu ya, masa pensiun hmm. bahagia nyaman sejahtera udah ada gitu ya, Wah, kan nggak tahu itu batas sejahteranya seperti apa gitu kan ya nah gitu. itu itu Nah yang penting Karista. ini menurut Ardo sendiri nih. Oke, nah saya mundur sedikit lagi. Mm-mm. Apakah financial freedom itu tanpa melintir melintir, nggak perlu duit lagi, nggak perlu kerja lagi? Nah, Mm-mm. coba teman-teman, saya mau ajak buat coba pikirkan berapa besar kebutuhan financial freedom. Karena siapa, Mm-mm. dan coba pikirkan siapa sih saat ini orang yang paling sebenarnya sudah mencapai financial freedom menurut teman-teman. Kalau menurut saya, orang yang paling bisa mencapai financial freedom adalah orang terkaya di dunia, yang tadi katanya tajir melintir. Sudah jelas-jelas dia orang terkaya di dunia. Siapa contohnya? Yang punya Amazon, Jeff Bezos Yap. gitu ya. Mm-mm. Betul ya, Karista ya. Tapi Betul betul. Mm-mm. Jeff Bezos ini kerjaannya Mm. apakah leha-leha aja? Apakah dia cuma Hmm, rebahan di pantai? enggak juga sih. Enggak kan? Enggak Enggak. kan? Dia Mm-mm. lebih aktif daripada banyak orang lain. Dia masih bukan struggling, tapi dia masih bersemangat mengembangkan bisnisnya. Amazon selalu bikin uh, inovasi-inovasi baru gitu ya. Oke. Sama juga termasuk yang paling mungkin lebih terkenal Bill Gates. Bill Gates itu kan orang Mm-mm. yang benar-benar aktif. Dia banyak. Microsoft juga terus bertumbuh, ada Betul, Microsoft baru. Nah, betul. kalau kasar kata kita belum segitu aja udah mikirnya rebahan, udah Mm-mm. kemakan sama konsep financial freedom, lah ya mereka itu ngapain? Oh, Kan oke oke gitu. oke oke Nah, oke oke. Aku agak saya sedikit gini. punya kenalan. Berarti gini dok, sorry. Berarti kalau misalnya financial freedom tadi kan udah tadi ada 4 tahapnya gitu ya. Berarti kalau mindsetnya teman-teman adalah tajir melintir, udah tinggal enak-enak aja, berarti itu juga salah gitu ya dok ya? Nah, itu maksudnya. Itu yang Oh, itu yang saya dapatkan lah gitu ya. Saya cuma mau hmm. mencoba membagikan apa yang selama ini saya dapatkan. Karena Oke, oke. banyak banyak bukan cuma di industri yang menjual konsep ini. Konsep ini seakan-akan begitu Hmm. nyata tapi terlalu bias gitu. Nah, saya coba Oke, bawa oke. ke orang yang lebih dekat lagi dengan kita, Karista. Oke. Itu kan tadi orang terkaya di dunia. Saya cuma Hmm, mau sampaikan orang terkaya di Indonesia aja deh. Banyak banget Sampai dok. saat ini banyak banget ya. Tapi kita ambil Hmm, orang terkaya nomor 1 di Indonesia. 1 dan 2 itu orangnya yang sama. Oke. Bambang dan Budi Hartono, Hmm, pemilik Jarum, gitu Pemilik ya. jarum. Tapi Betul. saya punya teman yang pernah kerja di Jarum. Hmm. Ini orangnya juga lagi follow di sekarang. Wah, oke. Orang Lagi kerja di ngikutin ya. Jarum, dia cerita bahwa Pak Budi dan Pak Bambang itu Mm, jam mm, 7 pagi, teman-teman, sudah mm. duduk di kursinya. Jam 7 pagi Lebih udah duduk jam di 7 kursi. pagi sudah duduk Oke. di kursi di ruangannya beliau, gitu ya. Jadi Mm, masih aktif banget bekerjanya. mm, Orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Jadi Oke. konsep seperti financial freedom seperti apa, kemewahan seperti apa yang bisa diambil, yang diingini oleh Karista, saya dan teman-teman. Kayak apa yang mau diambil? Sedangkan Mm, kalau incerannya adalah rebahan. Yes. Balik Udah lagi, pasti. mau tajir melintir jadi rebahan. Udah pasti. Iya Jangankan kan? tajir Udah melintir pasti. gitu. Baru punya income aja, misalnya baru gajian aja, besok kayaknya udah males kerja, Dok. Gitu. Habis Gitu, Dok. gajian, Mm, habis gajian biasa yang dipikirin begitu terima duit adalah self reward, Yes, instant betul. gratification. Betul ya? Mm-mm. Betul ya. Pikir mau jalan-jalan kemana dan segala macam. Tapi lupa bahwa income-nya ini masih harus jalan terus, dan ya kapan mau nyampe yang katanya financial freedom-nya itu. Jadi Oke. gitu, Karista. Nah, jadi menurut Mm-mm. saya bukan mendinai tidak adanya financial freedom, enggak. Tapi saya Mm-mm. punya satu istilah sendiri, saya dan tim saya punya Mm-mm. satu istilah yang berbeda dan pengertian yang berbeda tentang financial Mm-mm. freedom. Karena
financial freedom tuh nggak mungkin orang terbebas dari keuangan, kalau sesuai katanya financial freedom gitu ya. Orang nggak mungkin terbebas dari keuangan. Beli nasi aja pakai duit. Oh, oke. Ini menarik. Jadi sebetulnya Sebentar. Ini terbebas keuangan gitu ya, financial freedom gitu ya, terbebas dengan keuangan. Sedangkan tadi mindset kita di awal adalah financial freedom itu mau ngapain aja bisa segala macam. Tapi Ardo tadi bilang bahwa terbebas keuangan itu seperti ya nggak mungkin dong terbebas. Berarti dia nggak pegang duit sama sekali, bisa jadi gitu ya, Do ya? bisa sih. Jadi tinggal di pulau kosong yang hidupnya tinggal berburu atau bercocok tanam. Nah itu financial freedom bisa. Oke. Gitu ya, jadi nggak pakai duit sama sekali dia bisa hidup. Nah, jadi okay. bahasa yang mungkin lebih tepat adalah buat sebenarnya apa sih yang mau dihilangin gitu loh? Nggak kerja kah? Apakah punya duit banyak kah? Atau gimana gitu? Karena jadi akhirnya buat saya dan buat kami satu tim biasa kita bicarakan adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai yang di atasnya financial safety tadi. Di atasnya financial safety tadi adalah financial flexibility. Oke, jadi di atasnya tadi financial safety, ada financial flexibility. Itu seperti apa sih, Dok? Aku soalnya ini baru dengar loh, financial flexibility. Karena yang sering kita dengar adalah mindset di kepala ini adalah bagaimana kita kerja dari pagi sampai malam, puluhan tahun, investasi, bla 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 gitu ya. Semua pekerjaan diambil, sampai nggak lihat lagi ini badan udah capek apa enggak gitu ya. Demi yang namanya financial freedom gitu. Nah, malam hari ini aku baru dapat satu kata yang bagus banget dari Ardo, financial flexibility. Itu maksudnya gimana, Dok? Financial flexibility itu artinya saya suka yang nggak terlalu ribet-ribet gitu ya. Secara harfiah aja ambil financial flexibility. Duitnya fleksibel. Duitnya fleksibel. Duitnya fleksibel dan cara kerjanya pun fleksibel. Jadi fleksibel, kita mau pas lagi mau nambahin kasar kata pas lagi mau secara aktif mencari duit bisa. Tapi ketika kita menentukan udah nggak mau cari duit lagi, ada waktunya buat nggak cari duit lagi, untuk menikmati apa yang sudah kita punya, kita bilangnya karunia menikmati gitu ya, bisa. Jadi fleksibel, hidup fleksibel aja. Bukan masalah freedom dan terbebas, tapi lebih fleksibel. Karena banyak juga dengar cerita, saya mau pensiun dan segala macam, mau pensiun muda dan segala macam. Tapi ketika mulai masuk masa pensiun, bosen mau ngapain. Oke, itulah manusia ya, Dok ya. Tapi manusia, ini sebentar. Ya? Iya, ini manusia. Tapi aku pengen Ardo lebih secara gamblang menjelaskan tentang si financial flexibility. Ini menarik gitu. Saya memang terus terang baru malam hari ini saya baru dengar dari Ardo tuh ada juga tuh Sutanto Taup ngomongnya baru dengar juga gitu ya. Oke, baru ngomong gitu ya, baru dapat ilmu baru financial flexibility gitu. Fleksibel tadi yang Ardo sampaikan adalah kalau misalnya uangnya mau nambah ya sudah lakukan gitu ya. Kalau misalnya uangnya mau kurang, ya udah pilihan gitu ya. Terus kalau misalnya mau jalan-jalan juga gitu, pilihan gitu ya. Nah, menurut Ardo sendiri, apakah financial flexibility ini juga tepat untuk Ardo lakukan di dalam tim Ardo sendiri? Nah, ini yang biasanya suka kami diskusikan dan kami tuju sebenarnya satu visi kami dalam tim saya gitu ya, dalam tim kami. Jadi financial flexibility ini adalah tahap di mana itu tadi kita udah bebas mau menentukan kapan waktunya kita cari duit atau enggak, ataupun ketika cari duitnya lagi itu sudah bukan menjadi tujuan yang utama, Karista. Nah, apa sih yang dibikin fleksibel, terutama yang paling nyata nih? Kalau kita bahas itu nanti akan panjang banget. Tapi yang malam hari ini saya mau bagi tuh, tadi kalau ada yang tanya tips and trick dan segala macam, ya mungkin bisa dibilang tips and trick gitu ya. Padahal there is no trick in here. Apa yang kita mau samain bahasa aja nih, karena ini di finansialku, saya mau pakai analoginya finansialku, Karista. Kalau gimana caranya supaya bisa mencapai tahap financial flexibility? Kan kalau menurut finansialku ada 3 tahap, ada 3 cara dapetin income ya, Karista. Ada 3 tahap. Ya, ada 3 cara untuk mendapatkan income, yaitu active income, passive income, dan investment income. Itu ya. Nah, sedangkan 7 ya. Nah, yang mana yang paling bikin capek? Active income. Active income, karena secara nyata kita bekerja, gitu kan? Betul. Nah,
Berarti ada orang mau tajir melintir. Analoginya begini, ada orang mau tajir melintir, dia sudah mencapai tadi yang financial safety gitu ya. Dia sudah mencapai yang financial safety dan mungkin lubernya pun udah banyak deh, anggap lubernya udah banyak. Tapi ternyata dia punya 2, 3, 4 pekerjaan. Secara simultaneously dia bisa bekerjakan, mungkin beda hari dan segala macam. Tapi ketika pekerjaan itu stop, kena COVID kayak sekarang, pada akhirnya active income-nya akan berhenti. Apakah dia masih safety? Kayak tadi saya bilang, mungkin enggak. Apalagi bisa sampai fleksibel, sampai dia bisa memilih karena COVID ini mau kerja atau enggak dan segala macam. Nah, tapi artinya dia masih mengumpulkan income-nya di dalam active income tadi, yang income active yang pertama kan. Mau kerja berapa banyak pun active income-nya tetap yang jadi pegangannya dia. Sampai kapanpun yang kayak begini, walaupun tajir melintir kayak gimana pun, dia belum sampai namanya financial flexibility. Gitu. Padahal mungkin kalau dia jalanin 2 income sisanya, dia sudah sampai ke sana. Jadi maksud saya adalah bukan sekedar tajir melintir dan bukan sekedar cari duitnya atau mencapainya, tapi bagaimana dia juga mengelolanya, financial planning-nya lagi balik-balik gitu kan. Dan pertama tentuin dulu mau titik financial yang bisa membuat kamu financial flexibility, bisa sampai tahap itu, hidupmu bisa lebih fleksibel, itu angkanya berapa. Tentuin dulu. Karena tiap orang beda-beda. Jadi menurut Ardo untuk mencapai income flexibility income tadi gitu ya, jangan lupa juga harus ditentukan, karena menurut saya mungkin tadi flexibility income buat saya dengan Ardo sudah pasti beda gitu ya. Contoh kalau misalnya saya misalnya triliun, Ardo siapa tahu cuman lebih mahal lagi gitu ya. Nah, berarti memang harus ditentukan dulu dari awal ya, Dok, baru akan ketahuan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu gitu ya, Dok ya? Betul. Karena bisa jadi orang mikir kan harus tajir melintir gitu ya financial. Padahal mungkin belum tentu sampai tahap situ. Bisa jadi memang mungkin financial flexibility-nya saya buat Karista aja masih kurang buat sampai ke financial safety. Bisa aja seperti itu. Sehingga orang sebenarnya nggak perlu mengejar terlalu tinggi, tapi bagaimana dia bisa lebih hidup berani pasang standar dalam hidupnya gitu loh. Berani pasang standar. Tajir melintir. Berani pasang standar sendiri terhadap hidupnya. Kalau memang dia mau hidup tajir melintir ya kejarlah sampai sana. Tapi kalau ternyata hidup fleksibelmu sudah cukup gitu ya, misalkan 20 juta sebulan atau 50 juta sebulan, ya udah kejarlah ke sana gitu. Soalnya kan financial flexibility, financial freedom harus punya income 1 miliar per bulan. Ada doktrin-doktrin seperti itu di luar sana. Tapi saya bilang, kalau hidupmu cukup 100 juta sebulan misalkan, atau 200 juta sebulan ya, kamu sudah sampai tahap fleksibel itu. Sampai tahapnya doang loh ya. Antara kamu puas atau enggak, lain cerita. Tapi sampai tahap itu, udah sampai tahap itu gitu ya. Nah, tadi, lalu bagaimana caranya supaya bisa masuk sampai tahap fleksibel? Nah, nanti dulu Ardo, jangan jangan langsung dijawab gitu ya. Oh gitu. Teman jangan dulu ya, karena ini yang memang kita nanti gitu ya, bagaimana kita mencapai si tahap flexible income tadi gitu ya. Karena kita harus menyamakan mindset dulu nih dengan sahabat finansialku gitu ya. Ardo, aku buka dulu 3 pertanyaan dulu ya, Dok, karena ini udah panjang banget, Dok, gitu ya. Karena memang boleh, aku scroll dulu ke atas, ini dari tadi aku tuh lihat banget, banyak banget teman-teman udah langsung tanya gitu ya. Tunggu sebentar, Ardo. Kita dengar aja langsung dari narasumbernya. Iya, betul. Ini ada pertanyaannya. Mahasiswa bisa nggak ya punya financial freedom, Kak Ardo? Gimana tuh? Mahasiswa bisa nggak ya punya financial freedom? Balik lagi, sudah punya income apa belum? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau masih di tahap dependent, ya belum nyampe. Karena kuncinya adalah punya income. Yang awalnya sesuai tahap tadi, dependent, lalu mulai menuju ke atas gitu, sampai di tadi yang saya bilang financial flexibility.
Oke, Kalau jadi ada menurut sebenarnya tahap-tahapannya. ada tahapan-tahapannya. Jangan disamain financial flexibility sama ketika Mm-mm. kamu dalam tahap dependent. Karena pada Oke, saat dependent pun hidupmu fleksibel kan. Mau kerja apa kagak, terserah. Tapi kan betul. akhirnya yang membiayaimu siapa? Orang lain. Bukan atas Hmm. hasil income-mu sendiri, itu loh yang membedakan. Oke. Jadi kalau Oke. masih mahasiswa, ya balik lagi. Mungkin Mm-mm. bisa-bisa aja kalau kebutuhannya misalkan cuma 5 juta per bulan. Lalu Mm-mm. nanti kan kita belum buka nih Karista cara dapat financial flexibility-nya gimana. Nah, Mhm. nanti deh. Oke, ya. Buat kamu tadi mahasiswa, clue-nya dari Ardo adalah kamu bisa kok financial flexibility, tapi gitu ya punya income dulu. Nah, nanti Ardo akan kasih tahu gimana caranya untuk kamu bisa dapetin income tersebut gitu ya, Dok. Oke, Yes. kita naik lagi nih, Dok. Ini pertanyaannya berat banget karena mau capai financial flexibility, income-nya aja nggak ada, juga saya juga bingung cara jawabnya gitu ya. Oke. Income nggak ada itu pasti Oke. financial dependent. Pasti masih ada Oke, orang yang udah membiayai pasti dia. ya. Oke. Udah pasti. Ada lagi pertanyaan nih Ardo dari Sutanto ya, Sutanta, sorry. Bagaimana Mantap. cara membagi porsi finansial dengan pendapatan yang sedikit namun bisa freedom finansial? Oke. Menurut Ardo, Bagaimana? Sorry Karista bagaimana? dulu. Ah, Gimana? Oke, bagaimana cara membagi porsi finansialnya dengan pendapatan yang sedikit, tapi dia kepengen juga financial freedom, Ardo? Eh, Balik lagi Karista ke tahapan tadi gitu. Hmm, Sedikitnya itu sampai tahap mana? tahap Apakah mana? sedikitnya tadi sampai tahap mana? Kalau sedikitnya Mm-mm, tadi sudah mulai luber-luber sedikit gitu ya, mm-mm, sudah mulai luber-luber sedikit ya, coba dikondisikan, coba bangun passive income dan bangun mm-mm. investment income-nya tadi. Gitu. Nah nanti kita bahas lagi sedikit Oke, ke nanti kita depan. bahas Tapi lagi ya. balik lagi ke tahapan tadi. Kalau income-mu yang tadi dibilang sedikit orang juga beda-beda loh ya. Ada Yes. orang yang stres dengan income punya 100 juta sebulan tuh stres. Karena memang nggak cukup. Itu ada. Ada juga yang saking 100 juta tuh nggak tahu mau diapain, Dok, gitu ya. Ada juga betul. Ada yang hidupnya dengan 10 juta, anak dua cukup. Ada. Ada. Dia sudah merasa. Jadi dikitnya itu berapa? Itu tentuin dulu. Dan cuman kamu yang bisa menentukan sebenarnya kamu lagi ada di tahap mana sih? Masih ada nggak sih orang yang support kamu sebagian Mm-mm. ataupun bahkan full gitu? Apakah kamu sudah mulai dependent tapi masih tadi saya bilang pot-potan tiap bulan, masih kejar-kejaran tiap bulan duitnya habis gitu. Nah, itu masih susah, masih jauh dari kata-kata financial flexibility tadi. Oke, ya jadi kamu dicek dulu saat ini kamu ada di posisi mana. Tadi kan Ardo udah informasikan di awal ada 4 tahap gitu ya. Tahap dependent, kemudian tahap transisi, kemudian tahap independent, dan kemudian yang keempat adalah tahap safety Financial safety, income gitu ya. ya. Ya, oke. Nah, Financial kamu safety lah ya sama aja. financial safety gitu ya. Oke, biasanya freedom financial itu bukan hanya orang kaya ya katanya. Itu tadi. Kan tadi bukan hanya orang kaya aja gitu ya. Oke, financial Yes. safe sama financial flexibility dapat dari mana ya materinya? Wow, keren banget ya. Nanti kamu bisa Wow. ya DM ya makanya follow nanti untuk lebih tahu lagi, lebih dalam lagi nanti jangan lupa follow juga ke IG-nya Gerardo ya. Oke, buat teman-teman bisa dapetin materinya di atas sudah kelihatan, tinggal di follow aja, bisa cek-cek juga. Oke. Dan saat fleksibel gitu duit masih datang, ya sudah pasti ya. Oke. Sudah pasti. Semua berharapnya pengen kayak gitu ya. Sudah pasti. Yes, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, namanya hampir sama ya. Apakah hidup dari passive income seperti dividen dapat dikatakan financial flexibility? Masuk nggak sih kalau menurut Ardo sendiri sebelum tadi kita bahas bahwa financial flexibility itu seperti ini tahap-tahapannya. Silakan Ardo. Nah, dividen dari saham gitu ya. Kalau dividen biasanya itu udah berarti dari investment income, Karista. Nah, itu apakah sudah termasuk dengan flexibility income? Nanti kan kita akan bahas lagi lebih lagi gitu ya. Tapi berapa sih yang didapat dari dividen? Kamu punya berapa lot? Dasar katakan begitu. Oke, balik lagi pertanyaannya. Balik lagi, kamu punya berapa lot dan tadi hitung-hitungannya buat sampai financial flexibility itu kamu butuh berapa?
Oke, yes, ini keren banget loh. Kalau ditanya tadi mahasiswa bisa financial freedom atau enggak, tanya dulu kamu punya income-nya ada apa enggak gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari dividen saham, balik lagi kamu punya berapa lot kira-kira gitu. Cukup nggak buat bayi kebutuhan hidup kamu saat ini bahkan saat yang akan datang gitu ya Dok ya. Oke. Ada Bu Linda Candi, iya saya juga sepaham financial flexibility dan Wow. financial keamanan. Wow, oke. Udah mulai sepaham Guru saya tuh, sama Ardo ya. Oke, ini juga. guru Oke. kita bersama ya. Oke, kalaupun bekerja ya karena kepengen, bukan karena keharusan. Rebahan itu membosankan loh gitu. Bener, jangankan rebahan, Bagus. terus aja juga bosen, tahu nggak sih gitu. Oke, ini ada pertanyaan tadi. Mungkin tadi Ardo sempat bilang bahwa ada 3 sumber income kita gitu ya. Nah ini pertanyaannya, Oke. kenapa investasi tidak termasuk passive income ya? Kok bisa dipisah pasif dan invest income? Oke, nanti akan dijelaskan juga sama Ardo ya. Nanti akan dijelasin juga ya. Jelasin juga. Oke, bagaimana? Nah ini menarik nih. Menarik banget karena ini perempuan. Dari Mbak Yeni, bagaimana dengan ibu rumah tangga bisa mencapai financial freedom? Gimana nih dok? Kuncinya balik lagi sih, Karista. Income-nya dapat dari mana? Masalah income-nya, Kak. Kita bahas masalah income-nya, Karista. Kalau ibu rumah tangga, tapi dia punya banyak bisnis, artinya Anda bukan ibu rumah tangga, tapi Anda bisnis woman. Dan income-nya banyak. Tapi kalau pure ibu rumah tangga yang mengatakan, seperti Karista tadi bilang, Karista kan juga bilang bahwa Karista juga seorang ibu rumah tangga. Dan Betul. pasti, saya percaya semua ibu itu pasti ibu rumah tangga gitu ya. Tapi kan kita ngomong income-nya dari mana. Tapi orang yang full income-nya, full dia ibu rumah tangga gitu ya. Artinya kan income biasanya dari suami. Berarti pertanyaannya suaminya sudah financial flexibility apa belum? Jangan sampai suaminya yang empot-empotan, Anda yang enak-enakan sebagai istri. Hey, gue udah financial flexibility. Tapi suaminya teler gitu cari kerja. Suaminya pusing, duit gue habis gitu. Itu kan akhirnya blunder di keluarga gitu. Saya termasuk orang yang menganut satu rekening, Karista. Saya sama istri satu rekening. Rekening istri maksudnya. Semua satu rekening. Jadi satu rekening istri gitu ya. Jadi ya intinya kalau keluarga tuh baiknya kan dapurnya sama-sama, ngepulnya sama-sama, ya dibicarakan sama-sama gitu. Ibu rumah tangga bisa financial flexibility apa enggak, ya berarti suaminya. Kalau memang dia pure ibu rumah tangga tanpa punya penghasilan, berarti suaminya yang perlu sampai ke financial flexibility. Seperti itu, Karista. Oke, baik. Nah ini menarik banget buat sahabat finansialku, memang juga udah nggak sabar banget, dan thank you banget Rista mau ingetin lagi gitu ya. Buat sahabat finansialku yang join pada malam hari ini, nanti Ardo akan bagi 3 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp100.000. Caranya adalah ikutin IG Live malam hari ini sampai selesai, kemudian teman-teman ambil kesimpulannya, kemudian nanti kesimpulannya itu sama acaranya kita di screenshot gitu ya, kemudian tag ke IG-nya Ardo dan di tag IG-nya finansialku juga. Nah, kalau tadi yang bertanya tentang apa perbedaan investasi, kemudian bagaimana cara ngaturnya, teman-teman bisa gunakan aplikasinya Finansialku. Teman-teman bisa download di App Store atau di Google Play Store, atau bisa juga minta e-book pengaturan keuangan baik buat kamu yang masih single. Atau tadi yang mahasiswa yang mau financial freedom, nah itu minta e-booknya, bagaimana cara pengaturannya, sembari teman-teman nanti dapetin tips and triknya dari Ardo, karena tadi masalahnya adalah uangnya dari mana, men, gitu ya. Oke, apapun profesi kamu, sebenarnya financial flexibility itu bisa kamu dapetin, tapi lagi-lagi uangnya dari mana. Nah, Ardo ini adalah yang kita tunggu-tunggu gitu. Kalau tadi Ardo bilang, uangnya gimana? Uangnya dari mana? Ibu rumah tangga bisa gitu ya. Nah, menurut Ardo sendiri, financial flexibility seperti apa? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Apakah di luar sana itu ada peluang-peluang yang bisa kita gunakan untuk mencapai kita si income flexibility tadi, Dok? Oke, gini Karista. Tadi ada saya sekalian menjawab bedanya investment income sama passive income gitu ya, karena sekalian materinya nyambung. Nah, perlu dibedain karena untuk sebenarnya cuma untuk membedakan dapatnya dari mana. Investment income sudah jelas tadi, modal dividen. Trading saya nggak bilang investment ya, karena trading itu kerja keras banget. Tapi lebih kayak trading itu kerja aktif loh, itu active income loh. Bukannya passive income, bukannya investment income. Tapi dari hasil investmentmu,
capital gain dan segala macam itu investment income. Tadi seperti yang dibilang 3 jenis income, dan supaya mencapai financial flexibility yang perlu dikurangin adalah active income-nya. Kita nggak, jadi bagaimana caranya supaya nggak perlu terlalu aktif, atau bukan nggak terlalu aktif, sorry, kita bisa memilih kapan kita mau aktif, kapan kita mau beristirahat, kata begitu ya. Nah, berarti kan bagaimana caranya active income yang sekarang bisa digantikan oleh passive income dan investment income. As simple as that. Tapi tadi tentuin tadi bukan active income yang sekarang ya, tapi targetmu tadi harus bisa terpenuhi oleh passive income dan investment income. Cuman bisa dibedain. Contohnya, kalau hanya salah satu, kamu untuk gampang, kamu punya target 10 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Dengan investment income, kasar kata kita pakai hitung-hitungan kasar bunga deposito aja, artinya ini kan kita ngomongin di atasnya safety ya, berarti kita harus penuhin safety-nya dulu kan. Gimana caranya bisa biar lewat investment income tetap safe? Sekarang instrumen keuangan yang safe itu cuma deposito. Mentok-mentok reksadana money market, walaupun ada turun-turunnya dikit tapi dikit banget lah, gitu kan. Berarti kamu cuma bisa bergantung sama bunga deposito untuk dimakan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Ya, untuk setiap income 10 juta aja dengan bunga sekarang yang sudah 4%, artinya kamu perlu 3,5 M indep di deposito. Nah, 3,5 M menghasilkan 10 juta per bulan. Betul ya? 3,5 M deposito menghasilkan 10 juta per bulan. Kalau kamu cuma punya ini, kamu cuma punya investment income, 10 juta per bulanmu sekarang bisa menghidupimu, dan sekarang kamu mungkin mencapai financial flexibility. Tapi apakah kamu cuma mau capainya sekarang? Tahun depan inflasi loh. 10 jutanya udah nggak cukup kan? Akhirnya nanti kamu harus gedein depositonya lagi. Gedein deposito caranya gimana? Active income lagi. Kerja lagi. Ya, balik lagi aja begitu. Berarti itu belum sempurna, kata-kata begitu ya. Kebayang ya, teman-teman semua ya, untuk mencapainya. Kamu punya deposito per 10 juta kira-kira 3,5 M dengan bunga deposito sekarang. Kita ngomongin passive income. Passive income dalam arti ini, saya bisa bilang bisnis ataupun pekerjaan yang kamu nggak perlu ada di sana, kamu nggak perlu secara aktif lagi bekerja, tapi dia sudah menghasilkan secara rutin. Bisnisnya sudah kuman dipantau. Kalau kuadrannya Robert Kiyosaki itu udah di business owner. Owner, bisnisnya sudah berjalan autopilot, gitu ya. Tapi butuh modal berapa sih buat bangun bisnis? Karena saya pernah ketemu orang punya modal bisnisnya di atas 3,5 M yang tadi diinvestasikan, tapi income-nya masih aja di bawah 10 juta per bulan. Karena bisnisnya nggak jalan, gagal, segala macam. Bisa aja kan terjadi, Karista. Bisa banget itu. Bisa banget kan, apalagi dengan di atas kertas terus kena pandemi lagi sekarang, udah berantakan banget ya. Jadi berapa banyak seorang pebisnis tanpa COVID begini pun invest lebih daripada 3,5, invest banyak gede-gedean, pada akhirnya dia tetap harus menjadi self-employee. Dia harus tetap ada di sana jalanin bisnisnya, karena bisnisnya nggak bisa berjalan autopilot terus. Nah, jadi pandangan terhadap dua income ini begitu. Sehingga sebenarnya apa yang perlu dibangun dulu, yang perlu dibangun itu jelas active income-nya dulu. Kamu perlu lewatin 4 tahap tadi dan menjaga financial safety-mu itu benar-benar safe dan sampai luber-luber dulu, betul. Sampai luber-luber dulu. Sehingga bisa mulai passive income dan investment income-nya. Ini secara konvensional. Secara konvensional, Karista. Gitu. Nah, pelan-pelan bangun active income, makin gede, baru bisa jalanin memulai passive income dan investment income-nya. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Tapi malam hari ini saya cuma bisa share salah satu cara yang saya dan tim jalankan.
Oke, nah itu caranya seperti apa tuh dok? Karena teman-teman di sini udah banyak banget tuh ya, komen-komennya udah juga banyak banget tuh. Ya beda passive income apaan, invest income apaan gitu ya. Terus ada yang sudah Ya. tiba-tiba sudah merangkum gitu ya, padahal Ardo belum selesai gitu. Oke, Mom Tiffany juga Siapa tuh? Nanti boleh di itu. udah pada ngerangkum aja nih. Jangan lupa tadi cara ngerangkumnya adalah di screenshot gitu ya. Kemudian tag di IG-nya Finansialku sama ke IG-nya Girardo. Nanti Ardo yang akan pilih gitu ya. Dan buat sahabat Finansialku yang join malam hari ini bukan itu aja. Nanti teman-teman yang join pada malam hari ini akan dipilih 5 orang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan free financial check up dengan para perencana keuangan Finansialku. Ayo, makanya pastikan teman-teman ini nonton sampai akhir karena Ardo ini belum memberikan tipsnya secara gamblang buat teman-teman semua karena masih disimpan gitu kan. Tadi itu masalahnya adalah income dan income. Nah, tadi Dok gitu ya, kalau Ardo tadi sudah menjelaskan apa ya passive income, invest income gitu ya. Nah, bagaimana sih Dok? Apa kan tadi Ardo kan tadi bilang di awal gitu ya, income-nya mana, income apa yang bisa didapetin gitu. Nah, jadi gimana caranya untuk kita mendapatkan flexibility income tadi gitu kan. Ardo mau share satu cara yang saat ini efektif dilakukan oleh Ardo dan tim gitu ya. Nah, kira-kira itu seperti apa sih Dok? Karena aku juga kepengen banget nih Dok gitu. Aku pengen flexibility secepat mungkin ini Dok gitu. Oke. Jadi tadi saya bilang investment income, kalau investnya juga dikit ya, yang bisa disisihkan sedikit, yang diinvestasikan sedikit, jelas imbal baliknya, returnnya juga sedikit, gitu kan? Belum bisa menghidupi, mencapai financial flexibility. Passive income juga sama. Secara konvensional butuh modal yang sangat besar untuk memulai suatu bisnis, setup bisnis, sampai ke tahap-tahap tertinggi, yaitu bisnisnya bisa ditinggal sendiri. Sudah hire CEO, sudah hire segala macam, kita udah tinggal terima investasinya aja, hasil dari bukan investasi, hasil dari bisnisnya itu aja gitu kan. Nah, itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Betul. Nah, tapi yang saya jalankan sekarang itu jelas active income. Jelas active income dijalankan, tapi bagaimana sambil menjalankan active income ini bisa sambil membangun passive income ya. Oke. Sambil membangun passive income, active income sembari membangun passive income. Dua hal yang berbeda tapi bisa dilakukan secara berbarengan. Gimana caranya? Yes. Nah, nanti dulu. Habis itu sambil dua hal ini dijalanin, kita juga belajar untuk membangun investment income. Membangun investment income-nya nggak di sini. Ya, yang membangun investment income itu tahap satunya adalah membangun investment di sini. Di otak dulu. Ilmu di kepala dulu ya. Ilmunya dulu, ilmu investasinya dulu gitu ya. Finansialku kan juga sering ngomongin seperti itu. Nah, itu bisa di sini. Nanti baru pelan-pelan membangun investasinya sendiri dengan ilmu yang sudah didapat. Tiga hal ini bisa langsung didapatkan secara bersamaan gitu ya. Tanpa juga tadi membangun passive income butuh modal yang sangat besar. Enggak, di sini nggak butuh modal yang sangat besar. Apa yang saya jalankan dulu, saya keluarkan modal nggak sangat besar. Tapi apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu investasikan, apa yang kamu keluarkan adalah waktu. Apa yang perlu kamu bayar, kan terutama apa juga yang IG Live kita ini, sharing kita ini kan juga gratis ya, jelas ya. Tapi apa yang teman-teman bayar, teman-teman membayar, meluangkan waktu selama 60 menit untuk membayar pengalaman yang sudah kita dapatkan, saya dan Karista dapatkan bersama-sama gitu ya. Tapi lebih lagi ketika untuk membangun tiga hal tadi butuh waktu yang teman-teman bisa bayar, butuh waktu yang teman-teman bisa korbankan lebih lagi gitu. Kalau memang benar-benar mau mencapai financial flexibility-nya itu tadi gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ikutin series event yang saya dan tim dan company buat, yaitu cara gampangnya nanti saya akan informasikan. Klik bio saya, di situ ada Linktree, ada link untuk dan klik ke business partnership. Klik nomor 2. Klik nomor 2 bersama. Nanti saya akan share bagaimana caranya. Di situ cukup ketik saya mau financial flexibility.
ketika sudah klik nomor 2, di situ ketik di bagian paling bawahnya sudah ada format yang perlu diisi, lalu ketik saya mau financial flexibility. Itu yang menentukan saya tahu teman-teman dari financialku.com dari acara malam hari ini. Oke. Jadi caranya adalah, karena memang waktu kita juga udah nggak cukup nih, Ardo udah lihat jam aja gitu ya. Oke. Waktu kita juga memang tinggal 5 menit dan ngomongin tentang financial freedom itu nyata atau enggak, atau istilahnya financial flexibility tadi gitu, ternyata itu ada gitu ya. Dan salah satunya caranya adalah income ini dari mana. Nah, Ardo dan tim ini telah menjalankan ini gitu ya. Kemudian sudah cari cara yang tepat untuk mendapatkan si sumber income tersebut gitu ya Ardo ya, sehingga bisa membangun active income, passive income, kemudian invest income secara bersamaan gitu. Nah, caranya Rista ulangin lagi buat sahabat finansialku, buruan follow IG-nya Alexander Gerardo, tinggal di atas tuh diklik aja, kemudian nanti ada link ya di dalam bio-nya Ardo, ada link, kemudian teman-teman klik aja, pilih nomor 2 ya Do ya. Ya, Ardo? Ya, halo. Ya. Pilih nomor 2 ya. Setelah klik linknya, kemudian pilih nomor 2. Oke, nomor 2, kemudian di bawahnya tulis mau financial freedom gitu ya. Yes. Oke. Nah nanti teman-teman akan dibantu sama Ardo gitu, karena aku juga sudah pasti akan langsung klik bio-nya Ardo gitu ya, untuk dapetin gimana caranya aku bisa financial flexibility dalam waktu secepat-cepatnya. Karena tadi aku mau 3 income aku tadi itu bisa aku capai secara bersamaan gitu ya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaannya. Oke, ini keren banget sih Ardo gitu. Nah, Ardo kalau misalnya tadi gitu kan, ketika kita tadi udah klik linknya, kemudian teman-teman udah mau financial flexibility gitu, ada apa lagi sih Do yang bisa Ardo sharing kepada teman-teman sebenarnya? Sharing apa lagi ya? Intinya teman-teman yang teman-teman dapatkan ini, saya sudah dapatkan pemikiran atas hasil dari apa yang saya lakukan selama 6 tahun, hampir 6 tahun, belum sampai 6 tahun, hampir 6 tahun belakangan gitu ya. Jadi kalau mau sama-sama, hayu. Kalau teman-teman lihat income saya atau segala macam, saya nggak mau pamerin income, karena saya nggak mau pamerin income gitu ya. Karena yang orang-orang paling kaya itu juga nggak pernah pamerin income. Jadi katanya kan kalau mau jadi orang kaya, ikutin orang kaya-kayanya dulu. Ikutin gayanya orang kaya dulu gitu ya. Mark Zuckerberg aja gayanya kaosnya itu aja gitu kan. Jadi ya itu panutanku banget deh gitu. Warren Buffett aja mobilnya cuma berapa gitu. Cuman kayak apa. Nah. Jadi maksudnya bukan pamerin income, tapi bener-bener teman-teman bisa merasa safety, bisa hidupnya fleksibel, bisa menikmati keadaan keluarga, bisa menikmati bebas, tidak terkekang, dipanggil bos, tiba-tiba harus masuk, terpaksa lembur dan segala macam. Jadi untuk mencapai financial flexibility itu bukan berarti ketika fleksibel teman-teman nggak lembur, bukan berarti seperti itu, tapi bisa memilih kapan mau melakukannya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tambahin lagi sedikit, ini waktunya sudah mepet banget. Saya tambahin lagi waktu syaratnya sedikit ketika mau dapetin voucher 100.000 tadi. Jadi kan dirangkum kan malam hari ini, ditulis di story, tag finansialku dan saya Alex Gerardo. Dan jelas dua-duanya harus di-follow ya Karista ya, nggak cuma di tag-tag doang ya. Plus, jangan aja harus follow. Harus di-follow ya. Oke. Dan yang ketiga ada akun tambahan. Ini akun tim kami, namanya @realmindset_id. Ini akunnya masih baru sih. Atau boleh Ardo boleh di kolom komen, boleh Ardo ketik aja tadi. Ya, saya coba ketik ya. Boleh ketik lagi akun apa lagi tadi, karena tadi ada juga yang bilang gini, tadi ada pertanyaan juga ya, bukan? Oke. Gimana sih cara agar bisa membagi waktu untuk keluarga tetapi bersamaan bisa menjalankan aktif, pasif, dan income? Makanya buruan follow IG-nya Alexander Gerardo sama IG-nya realmindset_id, karena Ardo dan timnya akan memberikan informasi yang sesuai banget gitu ya, yang sesuai banget dengan teman-teman, dan ini based on reality yang telah dijalankan Ardo and tim kurang lebih 6 tahun ya Dok ya.
Oke, jadi ini Yes. bukan Saya bukan 6 tahun, masih banyak yang lebih lama lagi. masih banyak yang lebih lagi. Jadi ini bukan kaleng-kalengan. Jadi ini informasinya adalah benar-benar paten. Jadi teman-teman jangan lupa langsung aja follow-nya Real Mindset _ID, kemudian IG-nya Alexander Gerardo juga ya, untuk dapetin tadi informasi bagaimana kita mencapai flexibility income tadi gitu. Aku pasti akan langsung klik bio kamu siapa Ardo gitu ya. Yes. Karena saya mau banget gitu ya. Karena ingat lagi teman-teman, kita ini saat ini harus keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang namanya resiko itu kapan datangnya gitu ya. Tapi pastikan, contoh ada si COVID-19 ini, banyak banget orang di luar sana berbondong-bondong belajar tentang keuangan, berbondong-bondong melihat peluang apa yang bisa dilakukan, itu berarti ada yang salah dengan keuangan teman-teman gitu ya. Nah, untuk keuangannya menjadi lebih cepat mendapatkan flexibility income, oke, teman-teman bisa belajar bareng dengan itu. dan timnya. Oke, Ardo, ini kita waktunya memang kurang lebih 1 jam gitu ya. Dan kalau membahas tentang bagaimana sih kita untuk mendapatkan flexibility income itu memang sangat-sangat menarik. Tapi yang bisa saya rangkum dari pembahasan saya dengan Ardo pada malam hari ini, bahwa tadi Ardo membagi menjadi 4 tahap gitu ya. Ada tahap dependent, ada tahap transisi, kemudian independent, dan kemudian ada safety income gitu ya. Betul ya, Dok ya? Oke, nah kemudian ada lagi ternyata di tahap yang paling tinggi yaitu namanya flexibility income. Nah, gimana caranya dengan teman-teman mengikuti timnya Ardo gitu ya, sharing, teman-teman akan dibimbing bagaimana mendapatkan flexibility income yang tadi ada 3 income yang bisa teman-teman dapatkan secara bersamaan, di mana waktunya terserah kamu, kapan kamu mau dapetin, kapan kamu mau enggak, ya benar-benar fleksibel gitu ya, Dok ya. Yes. Oke, saya akan langsung tinggal tadi kuncinya juga salah satunya perlu dihitung. Perlu dihitung, Karista. Jangan sampai udah baru dapat dikit, belum sampai tapi udah mulai mau rebahan lagi. Itu kan yang bahaya. Oke, ya, note-nya kata Ardo adalah harus dihitung berapa angka untuk kamu mencapai flexibility income tadi. Jangan baru dapat sedikit, kamu udah rebahan. Rebahan juga capek kali badannya gitu. Nah, pegel-pegel nih. Pegel-pegel ya gitu. Oke, udah di follow ketiga-tiganya. Thank you Sultan. Gitu ya. Oke, baik Arda, pembahasan mengenai tentang apakah financial freedom itu nyata. Kalau saya bilang, saya 1 jam kurang lebih dapat ilmu dari Ardo dan belajar juga dari komen-komen sahabat finansialku bahwa itu sebenarnya ada. Cuman balik lagi, apakah kita mau atau enggak gitu ya. Kalau kamu mau, yuk kita akan memberikan informasinya, Ardo dan timnya. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya itu pilihan buat kamu sih, gitu ya. Yes. Tapi yang namanya orang yang sukses itu selalu belajar, dan belajar, gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi, apalagi tentang keuangan, gitu. Oke, baik Ardo, Rista ucapin terima kasih. Ardo udah mau sharing dengan sahabat finansialku. Thank you. Buat Ardo sama timnya, sehat selalu, dan semoga Ardo bisa membantu masyarakat Indonesia di luar sana yang saat ini sedang kebingungan dengan income-nya harus seperti apa gitu ya, kemudian harus mendapatkannya dari mana sumber-sumbernya karena suka bingung gitu ya, tapi kepengen financial flexibility gitu. Oke, baik teman-teman, Risa ingat lagi, jangan lupa nanti ada 3 orang pemenang yang akan beruntung, nanti jangan lupa screenshot. Oke. Kemudian dirangkum 1 jam ini ngomong apa aja, desain yang bagus. Ya, yang bagus tulisannya gitu ya. Desain yang bagus. Yang paling bagus, yang paling lengkap itu yang menang. Oke, good. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya tadi, terus kemudian ada bio-nya, tinggal diklik aja, pilih nomor 2, kemudian klik mau financial flexibility. Oke, baik Ardo, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, thank you juga buat Ardo, thank you buat finansialku, dan tetap jaga kesehatan, tetap social distancing, walaupun ini udah new normal, udah sebulan lebih, mau tidak mau memang kita harus berhadapan dengan si COVID-19. Oke, terima kasih, selamat malam. Oke, thank you Karista, thank you semua. Sampai jumpa lagi.